Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ing dalem nalikane nekani ka ing sira kabeh Allahu Gusti Allah, Paliyuro mongko becik den tingalana opo asarun nikmatillahi labete nikmate Allah. Alaika ing atase sira wa karomatihi dalam kemuliaannya Allah, artinya jika Allah memberimu harta, jika Allah memberimu harta, maka hendaknya perlihatkan dampak nikmat Allah tersebut kepadamu, dan perlihatkanlah kemuliaan Allah. Ida ataitum min dalem nalikane nekani sapa sira kabeh Ida ataitum min dalem nalikane nekani sapa sira kabeh as-sholata ing salat, waalaikum mangka wajib ing atase sira kabeh bisa kinati kelawan tenang, fama adraktum fasallu fama mongko utawi perkara iku adraktum nemu sapa sira kabeh fasallu mongko salata sapa sira kabeh Bama mongko utahe perkara iku fatah pot apa mah
lakum ing sira kabeh. Fa'atimu mongko nyempurnaake sira kabeh. Jika engkau sedang sholat, maka engkau wajib tenang. Kalian wajib tenang. Apa yang kalian temui, maka sholatlah. Apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Ida ahabba ing dalam nalikane demen sapa Allahu Gusti Allah. Abdan ing kaula. Ibtala mongko menguji sapa Allah hu ing abad. Yasma supaya ngrungu sapa Allah. Tadarru'ahu ing DP-ne abad. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Agar Allah mendengarkan persimpuhannya.
Bala itu artinya apa? Bala tuh anaknya petaka atau musibah. Kalau mondok nggak betah tuh termasuk musibah atau bukan? Belajar males musibah atau bukan? Bukan. Musibah itu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jenis-jenisnya nih. Wa basyiris sabirin. Jadi kalau malas tuh bukan ujian. Di pondok kangen sama orang tua tuh belum ujian. Kalau bukan ujian saja kamu nggak tahan, apalagi dengan ujian. Ngerti nggak ilustrasinya? Yang pertama, ujian tuh berupa khauf. Khauf tuh rasa takut. Contoh, dikejar-kejar sama debt collector. Dikejar-kejar sama debt collector. Hatinya akhirnya rasa takut. Ini utang sih. Termasuk ujian. Yang kedua, wal ju'. Ju' itu miskin atau lapar. Ujian. Tapi miskin atau lapar tuh kamu akan ngerasain nanti kalau sudah rumah tangga ya. Tadi malam Abi kasih tahu anak-anak bahwa ujian ekonomi itu kelak ketahuan kalau misalnya sudah berumah tangga. Masih kecil, masih jadi anak sih, masih jadi tanggungan orang tua. Nanti kalau udah punya anak, punya istri, baru kehidupan tuh dimulai. Persaingan, miskin. Wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Was samarat, kekurangan makan. Jadi kalau belum betah di pondok tuh bukan ujian. Bukan dinamakan malapetaka. Ya. Nah, kalau bukan berupa petaka aja kamu nggak tahan, gitu. Bukan petaka ini namanya. Apalagi sama petaka. Artinya mental kita belum menjadi mental baja. Mentalnya masih mental gorengan atau mental tisu. Nah, jangan biarin begitu. Mondok itu termasuk latihannya latihan mental. Mau tahu ngerti mental nggak? Artinya mental loh. Latihan hati, latihan kesabaran, latihan rasa bersyukur, latihan digempur, latihan makanannya, namanya juga pondok. Syarat untuk menjadi orang yang hebat tuh mentalnya harus kuat. Kalau mentalnya nggak kuat, maka nggak bisa jadi orang hebat. Kalau nggak bisa jadi orang hebat, ya, pilihannya. Jadi OB, jadi tukang galon, jadi tukang bangunan, jadi satpam, yang setara.
buruh pabrik kalau mentalnya bagus ya jadi ulama, DPR yang setara juga, tapi ya tukang bangunan juga yang penting kan uangnya halal. Ada kiai yang jadi tumut-tumut ada karena nggak pengen makan uang haram. Tinggal bagaimana kitanya aja. Cuman kamu kalau bisa mengharapkan yang tinggi kemudian mentalnya kurang, ya ujung-ujungnya nggak jadi orang hebat, biasa aja gitu. Penilaian akhlak mana? Mana? Udah dipajang belum? Coba bawa lihat. Ada yang ngaji ngumpet dah. Sakif. Ngajinya jangan gitu, ngaji itu nongolin diri, ngaji ngumpet. Ngaji itu ngeliatin diri. Banyak yang C ya. Edi mana? Ini kenapa dapat kedisiplinan ceminnya? D. Bener dah. Hah? Salah nulis apa? Ah, nulis apa? Benar tulisannya. Edi, cemen kamu nggak disiplin deh. Oh, anu cemen aja deh. Salah nulis dah. Sultan tuh sama Sultan. Oh, Fatih. A plus B bagus nih. Jangan kena fitnah aja begini. Kalau ada orang nilainya bagus, maka doanya a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku meminta kepada engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Bagus tuh sampai mati. Yang dikhawatirkan bagus di masa muda, ketika sudah sepuh malahan jelek, atau bagus tahun ini tahun depan buruk gitu loh. Jangan melakukan sebuah keburukan setelah kebaikan.
Hisham. Mana perhatiin Cemin nih. Coba tanyain lagi salah tulis atau bukan edit. Barangkali bener nggak apa-apa, bener gitu. Kalau bener nggak apa-apa. Oh bener Cemin. Baru tahu apa maksudnya. Orang tua udah dikirimin? Hah? Udah? Berupa rapot atau berupa nilai? Begini juga, tapi jangan dikasih nama. Begini juga. Hah? Gak ada nama lah. Bagus. Jangan dikasih nama. Nanti orang tua yang malu. Yang lain musabakoh ya, akhlaknya diperbaiki. Tapi tidak akan punya pandangan buruk kepada yang akhlaknya C, tapi kamu perbaiki, maka hebat. Akhlaknya C, kalau kamu cuek itu tambah buruk. Paham cuek? Bodo amat ah, saya mah C kan. Nah, pasti tambah buruk. Bisa takdir sekalian. Kalau kamu belum takut sama Allah, minimal malu. Malu sama orang tua, malu sama abi, malu sama santri yang lain, malu sama pondok putri. Ma ra'ahul muslimuna hasana fahuwa indallahi hasanun. Kalau dianggap buruk oleh manusia, berarti menurut Allah pun kau buruk. Kau tahu kita buruk, maka yang terbaik adalah memperbaiki diri, bukan cuek bebek. Nah, kalau cuek bebek kamu gak bakal bisa berkembang. Maling tetaplah maling. Nasehatin lalat tuh susah. Jangan ketong sampah ke bunga. Angel kalau emang lalat banget. Pengennya tetap ketong sampah ke kotoran. Kalau kita ngerasa saya jelek ya, saya jangan cuek. Kalau cuek nggak mau tahu buruk dan susah mendapatkan keberkahan dari pesantren. Terus ini anak-anak kalau ngaji habis ceritain ya, anak-anak ngaji dari zaman dulu rebutan ada di depan, bukan rebutan ada di belakang. Ya, rebutan ada di depan, bukan rebutan ada di belakang. Ini Abi kasih tahu pengalaman ketika versi ngaji dulu. Kerakusan mereka akan dekat dengan guru itu lebih dahsyat daripada pinternya. Kalau di depan, satu bisa dilihat guru dan bisa ngelihat guru. Orang di belakang itu kan berarti nandain cuek. Bodo amat lah. Mau kelihatan, mau nggak kelihatan, mau bisa lihat atau enggak. Ngobrol dengan memperhatikan, VS ngobrol dengan memperhatikan itu nggak beda. Beda akhlak, beda adab, beda ilmu. Andre ngomong sama Abi merhatiin. Maka saya akan lebih banyak memahami pernyataan Andre ketimbang ketika Andre berbicara saya cuek. Begini. Lah begitulah ilustrasi orang yang ketika ngaji di belakang. Dia susah paham. SDM nggak naik-naik. SDM kan. IQ-nya nggak naik-naik. Karena dia nggak butuh ilmu sebenarnya. Kamu kalau nggak butuh ilmu minimal di depan dulu. Nanti lama-kelamaan kamu akan butuh ilmu. Bahkan ada beberapa teman yang pengen duduk di depan tuh ngebayar orang yang punya tempat duduk. Di kamu di belakang, saya bayar. Nah, kamu dari belakang nyempot turu. Gimana akhlaknya bagus tuh. Terus kalau ketutupan. Ini biasa begini nih. Saking apa ya? Saking pengen dapat ilmunya.
Kamu ngerti orang zaman dulu kalau ngaji, kalau ketutupan banget tuh mungkin, saking pengen liatnya. Biasanya orang awam ngelakuin seperti itu kalau lihat wayang atau ngeliat komedi. Tapi ahlul ilmi pengen seperti itu agar lihat gurunya. Bukan guru pengen dicintai, ilmunya bukan guru, ilmunya. Kan dia guru juga karena ilmunya. Kalau bukan karena ilmunya ngapain dijadiin guru? Dan ngaji yang paling spesial dari subuh sampai isya itu hanya ngaji muhtaroh hadis, hanya ngasih nasihat. Kesempatan satu-satunya tapi tidak kau manfaatkan. Dengerin nggak karuan, duduknya pengennya di belakang, nggak ada ambisi untuk ke depan. Kalau nilainya C wajar. Yang nilai akhlak tuh abi ya, bukan pengurus. Abis pura-pura nggak tahu, yang pura-pura nggak kenal, tapi bisa nilai kamu. Nah, nggak bagus nih akhlaknya, nggak bagus akhlaknya. Cara kamu mendengarkan pun sama. Nah, nanti Mang Edi ketika umur 30-40 bisa ngerasain, bukan mata batin namanya. Bisa ngerasain orang tuh memperhatikan apa enggak, akhlaknya bagus apa enggak, SDM-nya bagus apa enggak. Nanti kalau umurnya sudah 30 tahun, SDM-nya bagus 30 tahunan. Tapi kalau umur masih segini, nggak bisa nerka orang tuh hebat kan enggak. Abi ngomong di depan Edi, tapi ketika Bahrul ngeliatin Abi itu Abi ngerti. Nah, itulah penceramah, dai, pembicara, guru tuh begitu. Jangan dikira Abi merhatiin Bahrul. Ini Bahrul Fatih tuh ngerti ya, dia lagi merhatiin. Sehingga di belakang pelangap-pelangap yang merhatiin Abi ngerti. Gak usah melihat orangnya. Ini akan dialami oleh semua guru. Paham ya? Jadi mata tuh meskipun kesana, bola mata tuh ada di sini. Oh, anak ini begini ini. Karena itu kamu ngaji di mana saja, dan mondok di mana saja, perhatikan. Awas, hati-hati. Lengah sedikit, kamu ngecewain orang. Begitu juga ketika ngobrol di atas atau lantai 3, perhatikan orangnya. Kalau dia lagi ngomong, jangan kesana sini mukanya tuh. Adab itu flashback. Ngerti? Maksudnya gini, kalau kamu digituin, kamu mau nggak? Adab tuh gitu tuh. Inti sari dari adab itu adalah kau memperlakukan orang lain. Jika kamu diperlakukan seperti itu, mau nggak? Ini contoh. Kalau ketemu sama orang yang enak itu disapa atau nyapa duluan? Disapa. Ya, kalau disapa itu seperti orang terhormat, dihormati. Kamu kalau disapa enak nggak? Seneng nggak gitu? Jawab seneng nggak? Senang. Maka belajarnya nyapa orang kalau ketemu. Ngerti kan? Adab menyambut tamu. Kalau tamu pulang harus diantar sampai ke pintu. Lalu kita ngeliatin tamu itu pergi. Dan seakan-akan kita mempertunjukkan dan mempertontonkan sedih. Meskipun kenyataannya nggak sedih. Saya perlihatkan sedih. Jangan buru-buru pulang sih gitu. Artinya kamu sebagai tuan rumah itu nggak pengen kehilangan tamu cepet-cepet. Tamu digituin tuh seneng nggak? Seneng. Sekarang dibalik, kalau kamu yang digituin seneng. Tafassahu, apa tuh dalam Al-Quran? Kalau ada temen yang butuh tempat duduk tuh kitanya mangga. Nah, sekarang gini, kamu kalau ngobrol terus lawan obrolan kamu nggak merhatiin kamu tuh gimana?
Atau kamu lagi cerita lalu ditinggal. Mang Edi, saya mau cerita, mau curhat. Jadi keluarga saya itu begini, Mang Edi. Saya itu ini. Edinya naik, apa namanya? Bangun terus lu pergi gitu loh. Ini perasaan yang cerita tuh sakit ya? Sakit. Nah, ketika lagi cerita tuh Edi dengerin. Saya tuh pengen didengerin. Nah, nanti Edi pun akan mendapatkan balasannya. Kayak anak baru itu ketika disambut, disayang, diperhatiin, diajak ngobrol, senang tidak? Senang. Adem-ademnya. Lah kamu ketika jadi anak lama nanti, ketika ada anak baru begitu. Jangan bodo amat gitu loh maksudnya. Anak baru datang ke kamar bodo amat, malah diminta-minta, bawa jamuran nggak apa, jangan digituin. Akhlak itu kau memperlakukan orang lain seperti halnya engkau ingin diperlakukan, namanya akhlak. Benten Pak, gitu. Mas sakit dah, kau pijitin. Orang begitu tuh seneng. Nah, ketika orang digituin seneng, lalu kamu ngelakuin hal seperti itu, nanti orang lain seneng. Begitu, namanya akhlak. Namanya timbal balik. Ada anak sakit, jangan cuek. Kamu lagi sakit juga pengen diperhatiin. Akhlak tuh gitu ya. Wallahu a'lam.